di sini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana sih cara meredam emosi seseorang gitu. Nggak peduli bos, nggak peduli teman, nggak peduli bapak, ibu, saudara atau siapapun yang notabene adalah orang lain gitu. Di sini saya akan karena saya ini kadang lihat kasihan gitu kan. Kasihan kalau lihat orang dimarah-marahin gitu kan, walaupun pada dasarnya ini dia memang salah, cuman kan kesalahannya itu tidak apa, tidak mereka sengaja gitu kan. Jadi semua kan terjadi karena kadang memang kita nggak ada niatan untuk salah, cuman karena suatu kejadian yang membuat kita jadi kesalahan gitu kan, jadi suatu ya jadi salah gitu kan. Jadi karena ya itu tadi, jadi dan insya Allah ini menurut pengalaman, jadi bukan bukan sekedar katanya ataupun hmm, belum pernah saya jalanin. Insya Allah ini dulu jadi andalan saya gitu dari umur saya 15 tahun kalau nggak salah. Jadi pada saat itu saya dapat amalan itu, terus ini malamnya nih, entah kebetulan ataupun apa saya nggak tahu, tapi malamnya itu kebetulan, jadi pas malamnya. Nah, di saya ini kan lagi ada suatu pertunjukan apa sih dulu kalau nggak salah nih, kalau kayaknya kayak kesenian apa ya, dayaan, kayak gitulah. Habis itu saya kan pulang jam 1, sekitar jam 1 malam. Pulang jam 1 malam itu saya kan perut saya lapar nih lah, udah lapar, duitnya habis, apalagi ya pada saat itu kan saya juga bukan bukan dari keluarga yang banyak duit gitu kan, ya cuman ada gitu kan. Soalnya pulang terus pas di deket di terminal itu kan ada teman perempuan udah tua gitu kan, kita berdua sama teman saya sama cowok gitu kan. Saya terus habis itu ketemu teman lagi, perempuan tua. Terus kita itu yang kita ngomong gitu, kalau kita aduh lapar nih perutnya, terus dia ini nyuruh mampir gitu, ya udah yuk mampir ke tempat saya, nanti saya masakin, dia bilang gitu. Habis gitu kita pulang, terus kita ke rumah temen, noh ke tempat, ke rumah temen itu. Terus kita dimasakin, dibikinin telur, terus ya, intinya kita makan lah. Habis itu kita kan habis makan kita ngobrol sebentar gitu, baru 5 menitan lah kita selesai makan terus ngobrol itu. Tiba-tiba pintu ini gedor-gedor sama orang gitu, dor dor dor, keluar keluar gitu kan. Waduh, kayaknya nadanya kan kelihatan, loh nadanya orang ini emosi gitu kan. Habis itu saya teringat bacaan itu kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, baca selesai. Saya bukain pintu, saya keluar. Tiba-tiba saya lihat di luar, no, udah orang banyak, sekitar antara 15 sampai 20-an lah, 20 orang. Itu memang pemuda kampung di situ gitu kan, memang itu kan kampung sebelah gitu kan, bukan kampung saya gitu kan. Habis itu terus mereka saya lihat ini bawa pentungan, bawa segala macam lah, kayak pokoknya intinya mau gebukin kita kayaknya nih gitu kan. Habis gitu terus apa, begitu saya buka pintunya, tiba-tiba mereka menyapa dengan baik gitu kan. Menyapa dengan baik, terus bahkan kita itu dianterin pulang gitu kan. Ya entah, nggak tahu itu sebabnya, tapi yang jelas saya pada saat itu juga baca itu gitu kan, baca amalan itu. Itu satu pengalaman saya pertama kali, begitu paginya saya dapat wirid itu, malamnya langsung dicoba gitu kan, langsung dicoba dengan, ya saya nggak niat nyoba, cuman keadaan lah yang memaksa saya harus melakukan itu gitu kan. Terus yang kedua nih, pada saat itu kalau nggak salah nih, oh ya, yang kedua ini pengalaman saya. Jadi saya ini termasuk anak bandel, jadi saya ini termasuk bocah yang bandel gitu kan. Bandelnya mungkin ya di atas rata-rata lah. Jadi dulu kalau sekolah nih kadang berangkat apa, dalam 1 minggu nih kadang berangkat itu 2 hari, cuma 2 kali gitu kan. Itu pun kita nggak full tuh, kadang nanti cuma pelajaran apa yang sekiranya penting kita masuk, nanti nggak penting kita keluar gitu kan. Dan saking bandelnya ini saya kadang setiap Senin tuh dipanggil ke depan bahwa inilah pemegang rekor terbaik, nggak berangkat entah bolos entah nakal gitu kan. Dan rata-rata alhamdulillahnya saya itu rata-rata rankingnya 1 2 1 2 gitulah. Jarang kalau ranking 3 itu jarang gitu, tapi ya ranking paling bandel gitu kan. Habis gitu pas ini yang kalau sih kita bolos terus ketawanya besok nih, guru BP nggak seemosi kalau pada saat kita ketahuan pas lagi bolos gitu kan. Nah pada saat lagi bolos kalau ketahuan nih gurunya nih biasanya emosinya agak mendingan gitu kan, agak lebih lebih baik, mana lebih baik, marahnya lebih gede gitu kan. Nah pas saya lagi bolos nih,
lagi jingkat-jingkat, taunya ketahuan, udah tahu gelagatnya saya mau bolos, akhirnya saya di ini ditangkap gitu kan. Akhirnya guru BP marah-marah, tapi alhamdulillah, jadi pada saat itu kan saya bacain itu, ternyata guru BP-nya itu alhamdulillah baik gitu, nggak emosi kayak kayak biasanya gitu kan, kayak sebelum saya baca itu yang kedua. Terus yang ketiga dengan bapak nih. Bapak ini kan memang terhitung galak ya, kalau bapak saya ini terhitung galak, jadi uh, sering lah saya dihajar gitu karena kesalahan apa gitu, karena memang saya itu yang bandel. Sebenarnya sih bukan bapak saya yang galak, tapi yang sayanya yang kurang ajar gitu kan. Jadi saya ini kan termasuk anak yang bandel dari kecil, malah saya bandelnya gitu kan. Nah jadi pada saat itu tuh entah bapak itu ada omongan apa gitu kan dari tetangga, karena ya memang saya bandel, jadi mungkin bapak denger nih saya gimana gimana gitu kan, saya kan soalnya mengakal gitu kan. Nah pada saat saya bangun tidur, tiba-tiba saya dibangunin terus diajar gitu kan, diajar gitu. Itu kalau pada saat saya nggak sempat baca itu gitu kan. Tapi pada saat saya baca itu alhamdulillah enggak gitu kan. Nah itu, jadi terus sama bos juga saya pernah ada pengalaman saya bikin kesalahan, tapi alhamdulillah gitu kan. Jadi ini berbagi pengalaman lah, jadi karena menurut saya ini bagus, dan saya pikir bisa dikatakan ini mujarab gitu kan, efektif gitu kan. Terus tapi ya jadi sebenarnya nggak susah, jadi cuman yang kita lakukan adalah ya, jadi gini nih triknya nih, jadi diingat-ingat. Jadi triknya cuman begini, kita tarik nafas terus tarik nafas, baca bismillah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, 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 terus baca lagi sirotol ladina, sirotol ladina, sirotol ladina 3 kali juga. Setelah itu hentakkan tumit kanan kita ke tanah 3 kali, satu duk 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 gitu, 3 kali lah, duk gitu. Habis itu udah selesai. Habis itu temuinlah orang yang sekiranya mau marah, ataupun siapapun, entah itu DC, entah itu bos, entah itu bapak, entah ibu, suami, istri, semuanya, insyaallah lah. Jadi pada saat itu kita temuin, insya Allah mereka akan reda. Walaupun menurut pengalaman saya pernah nih, mereka udah bawa apa ya, bawa apa sih, kayak arit lah, kayak ya pokoknya jenis-jenis senjata tajam itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita padahal udah emosi itu pada saat di jalan kan. Jadi alhamdulillah ternyata mereka malah pada ribut sendiri gitu kan. Jadi gitu. Jadi yang kita lakukan adalah tarik nafas, baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, suratul ladina 3 kali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, 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 suratul ladina, suratul ladina, suratul ladina. Terus letakkan tumit kanan ke tanah 3 kali. Jadi tumitnya harus kena tanah ya. Jadi jangan kena apa, misalkan ada keramik ataupun lantai apa semen gitu, nggak bisa, harus ke tanah menurut pengalaman saya. Karena pada saat itu saya dulu pernah mau diajar itu sama bapak saya, karena bangun tidur jadi nggak sempat, rumah saya kan udah nggak ada tanah maksudnya udah di semen gitu kan. Akhirnya saya tetap diajar gitu kan. Itu menurut pengalaman saya, jadi begitu. Jadi harusnya kita hentakkan tumitnya tetap harus ke tanah. Jadi kalau nggak ke tanah, setahu saya nggak efektif. Jadi pada saat kita lagi ada masalah terus tiba-tiba kita harus ada orang emosi gitu ya, apa kalau sampai kita nggak ada tanah, ataupun memang pada saat itu nggak ada kesempatan untuk mengentakkan kaki ke tanah, ya anggap saja itu takdir gitu, nasib gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita misalkan kita dengan baca bismillah, terus sirotol ladina, terus sama apa, hentakkan hentakkan tumit kanan ke tanah, terus baru itu hembuskan nafas. Jadi pertama tarik dulu, tarik nafas, terus baca bismillah 3 kali, suratul ladina 3 kali, hentakkan tumit kanan ke tanah 3 kali, setelah itu baru hembuskan nafas. Insya Allah kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah mereka semua yang emosi, dalam arti orang-orang yang sekiranya mau marah dengan kita, insya Allah reda. Setahu saya itu saja dari saya gitu kan. Jadi itu menurut pengalaman. Jadi tapi gini, saya berpesan bahwa sebaiknya kalau nggak kepepet jangan gitu kan. Jadi karena memang itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tapi insya Allah lah kalau kepepet. Jadi niatnya gini nih, agar aman nih, jadi biar agak aman gitu kan. Jadi kita niatnya berzikir, jangan sekali-kali kita niatnya baca itu agar emosi mereka reda, jangan. Jadi kita niatnya berzikir kepada Allah. Jadi terlepas nanti Allah meredakan emosi dia, itu hak Allah. Jadi kita nggak bukan, itu bukan suatu amalan yang diadakan. Jadi kita sekedar baca bismillah, tarik nafas, baca bismillah dengan niat zikir, baca siratal ladzina dengan niat zikir. Setelah itu kita akan ke tanah 3 kali, terus kita mohon pertolongan kepada Allah, insyaallah lah aman dengan begitu ya.
Itu saja dari saya, jadi semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya saya minta maaf. Nah, ikuti saya dan nanti saya akan banyak berbagi dengan pengalaman, berdasarkan pengalaman dari yang pernah saya alamin gitu. Udah saja, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.